Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 2, bab 2 tentang pasak. Ini khusus membahas masalah contoh soal. Jadi mahasiswa harap konsentrasi. Nah, pada bab-bab yang kemarin kita sudah menjelaskan jenis pasak, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada pasak. Nah, kami ingin menjelaskan khusus contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik. Sebuah poros dengan diameter 45 mm dibuat dari baja dengan kekuatan yield 400 megapascal. Berarti ini material untuk poros. Kemudian sebuah paralgi berukuran lebar 14 mm dan ketebalan 9 mm dibuat dari baja dengan kekuatan yield 340 megapascal. Berarti ini milik material G, pasak. Tentukan panjang pasak yang dibutuhkan. Nah, ini yang dicari. Jika poros dibebani untuk mentransmisikan torsi maksimum yang diizinkan. Gunakan teori tegangan geser maksimum dan asumsikan faktor keamanan adalah 2. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, terlebih dahulu kita harus menuliskan data-data variabel-variabel yang sudah diketahui. Jadi caranya mulai dari yang di depan di sini dituliskan terus supaya tidak terlewatkan ada data yang tidak disebutkan. Nah, sehingga nantinya dalam menyelesaikan rumus-rumus itu tidak mengalami kesalahan. Maka yang pertama di depan di sini ini poros diameter 45 mili. Di sini dituliskan diameter 45 mili. Kemudian yield ya untuk poros itu 400 megapascal, ini sama dengan 400 newton per milimeter persegi. Setelah ini, nah di sini W 14 mili. Kemudian ketebalan T 9 mili. Kemudian yield untuk pasak 340 megapascal. Di sini ada YT. Y-nya itu yield, T-nya itu tensil. Tensil itu tarik. Kalau tension pada bab poros kemarin, tension itu tarikan. Kalau tensil itu tarik. Jadi di sini yield tensil untuk poros sekian, yield tensil untuk G itu sekian. Kemudian berikutnya lagi di sini faktor keamanan 2. Di sini tuliskan Fs sama dengan 2. Fs di sini faktor of safety. Jadi faktor keamanan maksudnya sama dengan 2. Jadi kita mengikuti referensi buku variabel yang telah ditulis. Kalau buku lain mungkin faktor keamanan ada yang menyimpulkan K, ada yang menyimpulkan F, bermacam-macam. Selanjutnya, menurut teori tegangan geser maksimum untuk poros adalah Tomax sama dengan sigma YT per 2 Fs. Nah, ini perlu ditulis. Hubungan antara tegangan geser maksimum dengan tegangan yield. Ya, padahal ini tegangan geser, kemudian ini tegangan yield. Itu rumusnya seperti ini.
rumusnya sudah baku menurut teori tegangan geser maksimum itu seperti ini. Nah, tinggal masukkan YT-nya sama dengan 400, kemudian di sini Fs-nya sama dengan 2, dimasukkan nilainya di sini 100 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya, tegangan geser maksimum untuk pasak rumusnya sama karena hubungan tegangan geser ini tetap ya. Cuma di sini toka, artinya tegangan geser maksimum untuk G pasak, K-nya G pasak. Ya. Nah, kemudian sigma YT-nya ini untuk material pasak. Sedangkan yang di atas ini untuk material poros karena tegangan geser maksimumnya untuk poros. Nah, rumusnya tetap sama, yang membedakan itu adalah materialnya saja. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai dari sigma YT dan Fs ya, itu ketemu 85 Newton per milimeter persegi. Kemudian kita mengetahui bahwa torsi maksimum yang ditransmisikan oleh poros adalah T sama dengan Pi per 16 sama dengan Tomax kali D pangkat 3. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah hubungan torsi dengan tegangan geser. Kalau torsi tegangan geser, kemudian di sini diameter. Hati-hati, Tomax ini tidak pakai punyanya pasak. Karena pasak itu tidak punya diameter. Yang punya diameter itu adalah poros. Maka tegangan gesernya punyanya poros. Nah, pasak sendiri tidak menerima torsinya dalam bentuk gaya tangensial yang dialami oleh pasak. Ya. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai Tomax dan D di sini, maka ketemu torsinya sekian. 1,8 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya, mari kita pertimbangkan kegagalan pasak akibat geseran. Nah, dari persamaan 2.4 di atas diperoleh, jadi torsinya itu ya yang diberikan oleh poros, selanjutnya dia mengenai pasak, ya, gaya kalikan jarak, ya, gaya kalikan jari-jari. Nah, persamaan 2 kemarin ini, ya, L kalikan W ini sama dengan luasan, kemudian dikalikan tegangan geser maksimum untuk pasak dikalikan D per 2, ini R-nya. Nah, kemudian dimasukkan, ketemunya 26.775 L. Nah, L inilah yang dicari. Sehingga L ketemu 67,2 mm. Kemudian sekarang pertimbangkan kegagalan pasak akibat crashing. Nah, kalau kita ini mempertimbangkan crashing, itu kalau ada pertanyaan. Kalau kita menjawab pertanyaan yang tadi, dia tidak mempertimbangkan crashing. Tapi di sini dalam buku ini ditambahi ya, kegagalan akibat crashing, akibat tekan. Nah, maka diambil dari persamaan 22, torsi maksimum yang ditransmisikan oleh poros ya, dan pasak ini adalah ini. Torsinya tetap, tapi di sini rumus torsi untuk pasak akibat crashing. CK di sini tegangan crashing, K-nya K ya, untuk K, bukan crashing untuk hub. Nah, makanya dibuat K. Nah, sedangkan crashing, karena crashing luasannya itu L kali T per 2. Nah, seperti pada persamaan di atas. Sementara CK sendiri itu di sini tegangan crashing itu sama dengan sigma YT per Fs. Jadi bilangan 2-nya nggak ada. Nah, ini sudah rumus yang baku. Ya. Kalau tegangan geser, di sini tegangan gesernya, maka di sini ada pembagi 2.
2Fs. Ada pembagi duanya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sehingga di sini sigma CK-nya itu di sini 340/2 di sini. 340 itu tegangan Y ya untuk pasak. Nah, sehingga torsi ruas sebelah kiri ini sama dengan 17.213 L. Sehingga L-nya di sini ketemu 104,6 mm. Nah, kalau mempertimbangkan faktor geseran itu panjang pasak ketemu 67,2 mm. Kalau mempertimbangkan crushing itu 104,6. Kalau kita ya membuat pasak dengan panjang 67,2 mm, maka pasak tersebut aman dari kerusakan akibat geseran. Tetapi dia permukaannya bisa remuk, artinya bisa kena tekanan yang menyebabkan setengah tebalnya itu mengalami kerusakan atau tertekan. Crushing itu kan tekanan yang cenderung meremukkan material. Ya, tekanan yang cenderung merusak permukaan pasak. Nah, permukaan pasak yang dirusak itu setengahnya, setengah tebalnya. Ya, sesuai dengan rumusnya ini, setengah tebalnya ini. Nah, dia aman tidak mengalami patahan di bagian tengah ya pasak itu, tetapi dia permukaannya bisa mengalami kerusakan. Yang setengah tebalnya ini bisa mengalami kerusakan kalau kita ambil panjangnya segini 67,2. Bagaimana supaya dia tidak mengalami patahan pada bagian tengah, juga tidak mengalami kerusakan setengah dari tebalnya, maka harus dibuat pasaknya itu 104,6 atau dibulatkan 105. Sehingga jika dibuat panjang pasaknya itu 105, maka dia tidak mengalami kerusakan akibat crushing. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian ya, untuk latihan soal, mahasiswa diberikan tugas ya untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 dikumpulkan, nanti diumumkan pada di WA ya. Demikian, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.